Bab 16, Night Glow Bar. Nessa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menghubungi nomor Damar secara langsung. Selama Damar memberinya kesempatan, dia bisa mengubah situasinya sekarang ini. Telepon tidak diangkat, sepertinya Damar memblokir nomornya. Wajah Nessa memucat untuk sesaat, dan dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Nessa mengepalkan tinjunya, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Dia tidak akan memberitahu Sisi tentang Damar, dan dia akan menarik perhatian Damar secara diam-diam. Damar sudah meninggalkan perusahaan sejak lama. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai pekerjaan baru yang dia temukan untuk Noviana. Dia sendiri tidak tertarik menjalankan perusahaan ini. Dia kembali ke kompleks Daisy dan ingin menanyakan misi berikutnya pada Lilia. Namun, dia bertemu Amelia di depan pintu kompleks. Amelia mengerutkan kening ketika melihat Damar. Dia bertanya, "Damar, apa yang kamu lakukan di sini?" Damar malas menanggapinya. Dia berkata, "Pulang ke rumah." Amelia mencibir dan menyindir, "Memangnya kamu tinggal di kompleks Daisy? Jangan membuat lelucon. Kamu sebenarnya ingin melamar pekerjaan satpam, bukan?" Damar merasa tanpa daya. Memangnya dia mirip dengan seorang satpam? Nessa bilang dia adalah satpam, dan Amelia pun berkata begitu. Dia tidak meladeni Amelia lagi, langsung berjalan masuk ke kompleks Daisy. Amelia tertegun, dia lebih yakin bahwa pria itu datang untuk melamar kerja. Damar tidak menyangka bahwa Wendy meneleponnya tepat dia masuk ke dalam. "Halo," Damar menerima panggilan ini. Barry mencari dia lagi setelah malam itu. Untuk berterima kasih padanya, dia memperkenalkan beberapa pemuda hebat di kota JC. Damar tahu bahwa Barry berniat bertemanan dengannya, meskipun dia sudah tidak memerlukan koneksi lagi, tetapi dia juga tidak menolak Barry. Dan juga, dia bisa menyadari kalau Barry ingin mencocokkannya dengan putrinya, Wendy. Damar tidak begitu tertarik dengan hal semacam ini, tetapi dia tidak akan menolak wanita cantik. Siapakah yang akan menolak wanita cantik? Wendy sangat cantik dan ceria, dan dia sungguh menyenangkan. Karena itu, banyak sekali pengejarnya. Suara Wendy terdengar dari telepon. "Halo, Damar, mau bermain ke bar? Aku bosan sekali." Meskipun keluarga Wendy sangat kaya, tetapi orang tuanya tidak membiarkan dia pergi ke tempat seperti itu. Hari ini dia meminta izin untuk bepergian dengan Damar, maka Barry menyetujuinya pergi. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia tentu tertarik pada tempat-tempat seperti bar. Jadi, dia langsung mengajak teman-temannya bermain ke bar. Sekalian dia akan memperkenalkan Damar kepada teman yang lainnya. Damar berpikir sebentar lalu menjawab, "Oke, Damar sudah terlalu sering ke tempat-tempat seperti bar. Sudah hampir ratusan atau ribuan orang yang dia bunuh di bar. Tapi karena dia telah kehilangan ingatan, dia tidak pernah ke sana lagi. Dia hendak pergi ke sana untuk mencari tahu bagaimana pengalaman dulunya." Wendy bersorak, "Oke, kalau begitu, kita akan bertemu di bar jam 10 malam. Aku akan mentraktirmu." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon dan bersorak-sorak di rumah. Wendy percaya bahwa selama dia perlahan mendekati Damar, suatu hari pria itu pasti akan mengungkap rahasianya. Pada pukul 10 malam, Wendy tiba di bar tepat waktu, lalu dia menelepon semua temannya. Donnie juga datang. Barry secara khusus memintanya untuk melindungi putrinya secara diam-diam. Zaheri, Dimas dan Sisi telah datang. Dimas dan Sisi datang bersama Zaheri, dan mereka sungguh gembira saat mengetahui bahwa mereka diundang oleh putri dari orang terkaya di kota JC. Ini adalah kesempatan berharga bagi Sisi. Selama dia mengenal lebih banyak orang kaya dari jenis kelamin yang sama dan berkoneksi ke dalam kelompok mereka, cepat atau lambat dia bisa berpacaran dengan orang kaya. Bagi Zaheri, malam ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memenangkan hatinya Wendy. Dia tidak akan menggunakan cara licik yang dia pernah pakai pada gadis-gadis lain. Wendy adalah putri tunggalnya Barry. Jika dia berhasil berhubungan intim dengannya, Barry pasti tidak akan mengampuninya. Dia sudah merancangkan sebuah pengakuan yang romantis. Wendy memesan suite terbesar di Night Glow Bar, tetapi dia tidak ada di dalam suite ketika semuanya sudah datang. Dia bilang bahwa masih ada satu orang teman yang belum, jadi dia ingin pergi mencarinya.
Yang lainnya tidak terlalu peduli dan mereka memanaskan suasana terlebih dahulu. Pada saat ini, Sisi sepertinya melihat sosok yang dikenalnya lagi. Damar Ardiansyah, dia melihat pria itu sedang duduk di kursi pribadi di lantai bawah, dan dia meminum anggur merah secara pelan-pelan. Dia terlihat sedikit misterius. Apa yang terjadi pada perjamuan hari itu telah membuat Sisi sangat malu. Selama 2 hari ini, dia terus memikirkan cara untuk menghancurkan reputasinya Damar. Tidak menyangka, kesempatannya datang kali ini, tepat ketika dia sedang berpikir cara untuk mempermalukan Damar. Zaheri yang di samping tiba-tiba membanting gelas anggur, lalu, dia menatap Damar dengan marah. Sisi segera bertanya, "Zaheri, ada apa? Apa kamu pernah berkonflik dengan Damar?" Zaheri mencibir, dia mengepal tinjunya erat-erat, "Tentu saja pernah, bukankah kamu membencinya? Maukah aku membantumu memberinya pelajaran?" Sisi menjadi gembira, "Mau. Terima kasih banyak Zaheri." Dia tidak berharap Zaheri akan membantunya menghajar Damar. Sisi tidak bisa menahan perasaan senangnya. Sepertinya, Zaheri lumayan baik padanya. Ketika Dimas mendengar bahwa Zaheri ingin menghajar Damar, dia tentu bersedia untuk membantunya. Mereka mulai mendiskusikan tindakan balasan dan mendapat hasil dengan segera. Lalu, orang-orang itu meminta pendapat dari Doni. Karena Doni sangat berpengalaman dalam hal ini, maka mereka bertanya padanya. Sisi pergi mencari Damar dengan sendirian, dan Zakir menelepon orang untuk datang. Saat ini, Damar belum tahu kalau dia sudah ditarget oleh orang-orang itu. Dia sedang menikmati anggur merah dan musik. Sebenarnya dia tidak begitu suka suasana di bar, dan anggurnya juga tidak begitu enak, tetapi ini juga bisa dianggap sebagai kenangan baginya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. "Damar, apa kamu ada waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu padamu." Damar menoleh, dan melihat Sisi yang berdiri di situ dengan rok super mini. Dia terlihat genit sekali. Damar mencicipi anggur, lalu berkata, "Katakan saja." Sisi menyadari sikap Damar yang menjadi acuh tak acuh. Dia menahan perasaan kesalnya. Dia berkata dengan lembut, "Di sini terlalu berisik, ikutilah aku." Kemudian, dia berbalik badan dan pergi. Damar awalnya tidak ingin meladeninya, tetapi dia masih ada waktu karena belum bertemu dengan Wendy. Jadi, dia bangun dari kursi dan mengikutinya. Dia bisa merasa bahwa Sisi tidak bermaksud baik, tetapi dia tahu dengan jelas kalau Sisi tidak bisa mengancamnya. Dia hanya ingin mencari tahu apa maksudnya Sisi kali ini. Sisi membawanya masuk ke dalam suatu suite, dan pintu telah ditutup dengan lekas. Lalu, Zaheri dan lain-lainnya mengepungnya dari belakang. Damar menaikkan alis. Dia sudah menyadari pandangan benci Zaheri padanya ketika pertama kali bertemu dengan Bari. Tidak menyangka, pria itu mencari mati dengan begitu cepat. Damar berkata dengan pelan, "Siapa kalian? Apa urusanmu denganku?" Wajah Zaheri sangat mengerikan. Dia mengancamnya, "Damar, aku beri kesempatan padamu untuk keluar dari kota JC, dan pergi jauh dari Wendy. Kalau tidak, aku akan memotong kaki dan tanganmu." Dimas dan Sisi sedikit tertegun. Awalnya mereka mengira Zaheri hanya ingin memberi pelajaran pada Damar saja, tidak menyangka Zaheri akan melakukan seperti itu. Lalu, mereka menjadi bersemangat, mereka senang melihat Damar menjadi cacat. Damar tertawa mendengar ancamannya. Bagi Damar, perkataan Zaheri sama saja dengan ancaman dari anak TK, sungguh lucu. Dia tidak peduli lalu duduk dan menyilang kakinya. Dia memandangnya dan bertanya, "Bagaimana kalau aku mengatakan tidak?" "Tidak, kamu ingin mencari mati? Jangan meminta ampun. Semuanya, cepat pertahankan dia." Tepat detik ini, sebuah teriak terdengar dari belakang mereka, "Hentikan!" Yang berbicara adalah Doni. Pria itu berjalan dari kegelapan. Dia telah melihat wajah aslinya Damar. Lalu, dia berkeringat dingin dan kedua kakinya menjadi lemas. Doni adalah salah satu pemuda yang diperkenalkan oleh Bari kepada Damar. Bari terus mengingatkannya untuk bertemanan baik dengan Damar, karena latar belakangnya pria itu lebih hebat daripada Bari. Damar, dia adalah sosok yang mulia. Doni menghela napas diam-diam. Untungnya dia menyadari ini dengan cepat. Kalau sampai Zaheri dan lainnya melakukan sesuatu pada Damar, maka tamatlah dia. Zaheri tidak mengerti situasi sekarang. Dia berkata,
"Doni, kamu." Doni berbalik badan dan menamparkan wajahnya Zaheri dan Dimas. Ini membuat keduanya menjadi bingung. Kemudian, hal yang lebih mengejutkan mereka telah terjadi. Doni mendekati Damar, kemudian dia berlutut di hadapannya. Bab 17, Pengurus perusahaan kami telah diganti. Dalam ruangan di lantai 2, Doni berlutut di depan seorang pria. Dimas dan Zaheri yang telah ditampar oleh Doni masih tercengang. Sisi juga merasa terkejut dengan tindakan Doni itu. Doni mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, tetapi dia telah berlutut di depan Damar saat ini. Ini sangat menakjubkan sekali. Doni yang berlutut di bawah lantai tersenyum pada Damar. Dia berkata, "Kak Damar, maafkan aku tidak tahu kamu adalah temannya Pak Bari. Jika aku tahu dari awal, aku pasti tidak akan berani menyinggung Anda. Tolong maafkan aku." Damar sama sekali tidak merasa terkejut oleh sikapnya Doni sekarang ini. Dia sudah tahu pada saat dia menghilang, Wendy pasti akan menghubungi Bari dan Bari pasti akan membantunya untuk menyelesaikan masalah. Sisi yang berdiri di sebelah menatap Damar penuh dengan kejutan. Bari Kang adalah orang terkaya di kota JC, dan Damar adalah temannya. Dimas dan Zaheri tetap berdiri di tempat. Mereka masih belum mengerti apa yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka mulai mengingat kejadian kemarin dan mereka baru menyadari sesuatu. Mengapa Damar bisa pergi ke lantai paling atas Hotel Marriott? Itu karena Hotel Marriott adalah industri Bari Kang. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah, bukankah kemarin Bari mengatakan bahwa dia salah menyapa orang? Mengapa dia bisa membantu Damar lagi sekarang? Saat mereka sedang berpikir, Doni berkata lagi pada Damar dengan sopan, "Kak Damar, apakah Anda bisa memaafkanku? Aku akan membayar bil Anda hari ini." Damar tersenyum, lalu berkata, "Jangan mengganggu aku lagi." Pria itu berbalik dan berjalan ke arah pintu. Melihat respons Damar, Doni langsung menghela napas panjang. Doni menoleh ke arah Dimas dan Zaheri dan berkata, "Beri mereka pelajaran, hajar mereka sehabis-habisnya, dasar pria bodoh, kalian hampir membunuhku." "Doni, beraninya kau ingin menghajar kami," kata Dimas dengan tegas. Wajah Doni berubah menjadi hitam, dia berteriak dengan keras, "Cepat pukul mereka dengan sekuat tenaga kalian." "Baik." Sekelompok orang mengepung Dimas dan Zaheri dengan cepat. Doni sangat marah saat ini. Walaupun Damar terlihat seperti seorang biasa, tapi pamannya sangat takut menyinggungnya. Jika tadi dia benar-benar menyinggung pria itu, gawatlah hidupnya ini. Mendengar suara pukulan dan teriakan itu, Damar berhenti sebentar dan berkata dengan tenang, "Jangan menyentuh wanita-wanita itu." "Baik, Kak Damar, tidak masalah," kata Doni dengan cepat. Damar mengabaikan situasi di dalam ruangan dan berjalan keluar dari tempat itu. Di luar ruangan sangat berisik, suara musik diputar dengan keras dan banyak orang yang sedang bergoyang atau menari di lobi lantai pertama. Damar melewati kerumunan dan kembali ke tempat duduknya. Melihat Damar kembali, Wendy menepuk dadanya dengan pelan dan berkata, "Untungnya kamu tidak apa-apa." Kemudian, Wendy menunjuk pada gadis di sebelahnya dan berkata, "Aku akan memperkenalkanmu dengan sahabatku, dia adalah Sela Wijaya." "Sela, pria ini adalah Damar. Aku tidak bisa minum terlalu banyak, maka aku menelepon sahabatku untuk menemanimu juga." "Tidak apa-apa, Kak?" tanya Wendy dengan senyuman yang manis di wajahnya. Damar menggelengkan kepala, "Sesukanya kamu saja. Lagi pula, kita datang ke sini hanya untuk minum dan bersenang-senang, tidak usah terlalu banyak peraturan juga." "Hei, apakah kamu tahu, selama ini Wendy belum pernah datang ke bar. Ini adalah pertama kalinya dia ingin datang ke bar, dan hanya untuk menemanimu. Sepertinya Wendy merasa tertarik denganmu." Wajah Sela penuh dengan penasaran. Sudah jelas, Sela adalah seorang sanguinis yang mudah bergaul dengan yang lain. "Sela, jangan bicara sembarangan." Wendy melototinya, lalu dia berbisik padanya, "Jangan banyak omong lagi, cepat membuatnya mabuk." Sela tersenyum pada Damar, dia menuangkan segelas anggur dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya kita bertemu, mari kita bersulang." Damar sedikit terkejut. Sebagian besar dari minuman yang Wendy pesan adalah anggur dengan kadar alkohol yang relatif tinggi. Secangkir anggur ini dihabiskan olehnya secara langsung.
gadis ini memiliki potensi yang besar. Di pintu belakang Puri Santrian Bar, Doni menendang Dimas dan Zaheri dengan keras. Dia meludahi mereka berdua dan berkata, "Dua orang bodoh, siapapun berani menyinggungnya, cepat pergi dari sini." Sisi dan Yuna berdiri di belakang para pria itu. Wajah mereka berdua terlihat pucat dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Doni melirik pada kedua wanita itu, lalu berbalik dan memimpin orang-orang kembali ke dalam bar. Melihatnya pergi, Sisi dan Yuna buru-buru membantu keduanya berdiri dari tanah. "Apakah kalian tidak apa-apa?" Dimas memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia terlihat sangat marah. Doni tidak berani menghajar mereka sehabis-habisnya, karena mereka berdua memiliki latar belakang. Tapi Doni juga tidak memaafkan mereka begitu gampang. Wajah mereka berdua sekarang sangat bengkak dan tubuhnya penuh dengan kesakitan. "Bukankah si Damar hanyalah seorang pekerja konstruksi?" Dimas memandang Sisi dengan ekspresi tidak senang. Dalam hatinya penuh dengan kemarahan, jadi dia melampiaskan amarahnya pada wanita itu tanpa sadar. Wajah Sisi berubah seketika. "Ya, aku telah menikah dengannya selama 3 tahun. Dan dia hanya seorang pria biasa, bahkan dia tidak berani melawan di rumah. Kamu juga masih mengingat tampangnya saat pertama kali kita bertemu dengannya di Bank Royal. Lalu mengapa Doni begitu takut padanya?" tanya Dimas dengan marah. Sisi tertegun, kemudian berkata dengan suara kecil, Aku tidak tahu." Dimas menatap Sisi dengan kesal, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku terluka parah. Kamu harus menemaniku malam ini, atau kita putus saja. Jika kita putus, kamu harus mengembalikan mobil yang kuberikan padamu dan juga uang-uang yang kuhabiskan untukmu." Sisi mengerutkan kening. Dia bukan seorang wanita yang bodoh, dia tahu jika Dimas terlalu mudah mendapatkannya, pria itu tidak akan menghargainya. "Tidak bisa, masih ada yang harus aku tangani ketika aku pulang," kata Sisi sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama di rumahnya Sisi, Amelia sedang duduk di sofa dan menonton TV di sebelahnya. Nessa duduk di sebelahnya dengan tatapan cemas. "Nessa, ada apa denganmu?" Sisi masih belum tahu kapan kembali. "Apakah kamu sedang mempunyai suatu masalah?" tanya Amelia. Nessa mengertakkan gigi dan berkata padanya, "Tante, pengurus di perusahaan kami telah diganti. Mengganti pengurus, itu bukan masalah yang besar, tidak akan memengaruhi pekerjaanmu juga," kata Amelia dengan acuh tak acuh. Nessa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini berpengaruh sekali. Apakah kamu tahu siapa bos baruku?" "Bos baruku adalah Damar, mantan suami Kak Sisi." Amelia menatap Nessa dengan takjub. Bab 18, Tidak Mungkin. Amelia memandang Nessa dengan bingung, lalu berkata dengan remeh, "Tidak mungkin, memangnya kita tidak mengenal si Damar?" Wanita itu berkata lagi, "Kalau dia mampu membeli perusahaan tempat kamu kerja, tidak mungkin dia akan bekerja di bidang konstruksi, dan anakku, Sisi pun tidak akan menceraikannya, pasti mereka sudah hidup bahagia." "Benaran, aku tidak membohongimu," kata Nessa, "dan menurutku, sepertinya dia sedang memusuhi aku. Kemarin bosku dipecat tanpa alasan yang jelas, mungkin karena bosku menyinggungnya di depan pintu." "Pasti kamu yang terlalu banyak berpikir, mungkin hanya namanya sama. Tidak usah mencari masalah," kata Amelia dengan tidak peduli. "Tetapi foto dia dipajang di tembok foto bos-bos di perusahaanku." Amelia masih tidak percaya padanya. Dia berkata, "Apa kamu sedang sakit? Mungkin kamu halusinasi? Kamu salah melihat. Coba kamu pikirkan ini, kenapa Damar bersedia bekerja susah payah di tempat konstruksi, sedangkan dia sebenarnya orang kaya? Makanya itu, aku juga tidak mengerti apa yang terjadi. Aku sangat khawatir, jika dia benar adalah bos di perusahaanku dan aku," kata Nessa dengan cemas. "Aduh, kamu terlalu banyak berpikir. Itu hal yang sama sekali tidak mungkin terjadi, dan mau terjadi pun, kamu bisa mencari pekerjaan lain juga." Amelia berkata lagi, "Perusahaan menantuku, si Dimas pasti lebih bagus daripada perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Nanti aku akan minta tolong pada menantuku, supaya kamu bisa bekerja di perusahaannya." Amelia sangat menyukai menantu barunya ini. Dimas membelikan tas dan mobil yang mahal pada putrinya. Dia bergembira mendapatkan menantu kaya seperti Dimas.
dan dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Nessa tadi. Sekarang sudah pukul 10 malam, Damar dan Sheila sedang duduk di dalam bar, dan situasinya canggung sekarang. Di antara mereka, Wendy sedang memeluk sebuah botol anggur dengan wajah yang memerah. Wendy memiringkan kepalanya dan berkata, "Ayo, kita lanjut minum, aku harus membuat kamu mabuk malam ini, supaya kamu bisa menceritakan semuanya padaku." "Iya." Yang mabuk ternyata Wendy. Tadinya, dia ingin membujuk Damar untuk minum sebanyak-banyaknya, namun dia juga ikut minum sendiri. Tidak disangka, dia mabuk duluan karena meminum 2 gelas saja. Karena minuman-minuman yang dipesan adalah minuman beralkohol tinggi, sedangkan Damar tidak apa-apa sama sekali. "Tidak usah minum lagi," Damar memandang pada Sheila, lalu berkata, "Antarkan dia pulang dulu." "Pulang? Tidak boleh pulang." Wendy tiba-tiba menarik Damar. "Kamu belum mabuk, kamu tidak boleh pulang." "Sheila, aku menyuruh kamu datang untuk membantuku, cepat bujuk dia untuk minum lagi," teriak Wendy. "Aku sudah mabuk sebenarnya," Damar menghiburnya. "Sudah mabuk?" Wendy berusaha membuka matanya. "Kalau begitu, katakan padaku, siapa kamu sebenarnya, kenapa ayahku begitu patuh padamu?" Damar tertawa. Gadis ini malah memberitahu rencananya setelah mabuk. Namun, dia juga tidak terlalu peduli dengan rencananya ini. Sheila segera memeluk Wendy supaya tidak terjatuh. Dia berkata pada Damar, "Kamu kuat sekali minumnya." Sheila sedikit terkejut, karena dia juga kuat meminum alkohol, dan dia hampir tidak pernah mabuk saat di bar. Damar meminum alkohol yang lebih banyak daripada dirinya, tapi dia masih tidak mabuk sama sekali. Jika hal ini terjadi pada orang lain, pasti sudah mabuk dari awal. Kenapa Damar masih kelihatan biasa-biasa saja? "Sheila, tidak usah omong kosong padanya. Cepat suruh dia minum." Wendy bergumam, tetapi tidak terdengar dengan jelas karena latar belakangnya terlalu berisik. Pada saat ini, Sheila menepuk leher Wendy secara mendadak. Wendy tercengang sebentar, kemudian badannya lemas dan menyandar pada Sheila. Ekspresi Damar berubah sedikit. Dia bisa mengetahui bahwa Sheila pasti bukan gadis biasa, kemampuannya pasti lumayan hebat. "Tolong bantu aku untuk menggendongnya ke dalam mobil. Aku akan mengantarnya pulang," kata Sheila dengan tanpa daya. Damar mengangguk, dia lekas menggendongnya dan mengikuti Sheila keluar dari bar. Dia menunduk dan melihat Wendy dalam pelukannya. Pertama kali dia bertemu dengan gadis ini, dia terlihat pendiam dan anggun. Setelah hari ini, dia merasa gadis ini lumayan cerdik juga. Sekarang wajahnya memerah karena mabuk, lucu sekali. Tapi sayangnya, gadis ini telah dijadikan sasaran orang-orang dari Red Lotus. Damar merenung dalam hatinya, dan ada secercah cahaya dingin di matanya. Sheila memanggil sopir, kemudian mereka menuju rumah Wendy. Rumah Wendy berada di area villa kota JC. Harga rumah di lokasi ini cukup mahal, dan harga villa bisa mencapai 200 miliar lebih. Tentu saja, jumlah uang ini bukan apa-apa bagi keluarga Kang. Mobil perlahan melaju ke dalam kompleks villa, dan ketika sampai di lokasi, pengemudi berkata, "Sudah sampai." "Baik, terima kasih." Sheila duduk di kursi belakang. Dia merangkul Wendy, lalu membuka pintu mobil dan berkata kepada Damar, "Tolong bantu aku." Damar tidak bergerak sama sekali. Dia duduk di kursi penumpang dan menatap kaca spion terus. "Red Lotus, kah?" kata Damar sambil menjilat bibirnya. Damar sudah tahu bahwa orang-orang Red Lotus ingin membunuh Wendy. Selama waktu ini, Lilia dan Nidia juga sibuk mengurusi masalah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang Red Lotus secara langsung. Sopir membuka pintu mobil. Pada saat ini, ekspresi Sheila tiba-tiba berubah. Dia segera berteriak, "Pembunuh!" 2 orang pembunuh menyerbu mereka, salah satunya langsung menuju ke kursi pengemudi, dengan belati dingin di tangannya. Belati itu mengarah ke jantung sopir mobil. Damar segera menarik lengan sopir, tetapi belati itu menusuk ke pahanya. "Ah!" sopir itu berteriak penuh dengan kesakitan. Pembunuh lainnya bergegas ke kursi belakang dan langsung menghampiri Sheila. Sheila menutup pintu mobil dengan cepat, dan sebelum dia menutup pintunya dia menendang perut pembunuh itu dengan kencang. "Cepat tutup pintu dan kunci pintunya," teriak Sheila.
Lalu dia mengunci pintu mobil belakang dan memastikan Wendy masih aman. Sopir mobil juga melakukan hal yang sama. Dia mengabaikan rasa sakit di pahanya, lalu mengunci pintu mobil dengan cepat. Saat ini, Damar keluar dari mobil. Sheila tampak senang. Dia berpikir bahwa Damar akan membantunya. "Kamu melawan?" Sebelum dia selesai berbicara, Damar sudah pergi jauh. "Dasar pria penakut," kata Sheila dengan kesal. Dia berpikir Damar akan bersembunyi di dalam mobil, tetapi dia tidak pernah menyangka pria itu akan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sheila tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Setelah pintu mobil dikunci, dua orang pembunuh bergegas ke arahnya pada saat bersamaan. Tentu saja, Damar tidak kabur dari situ. Dia sedang melompat masuk ke dalam rumah Wendy. Dua orang di luar hanyalah umpan, meskipun Sheila sendiri melawan dua orang. Tetapi Damar tahu bahwa wanita itu mampu melawannya. Pembunuh yang terhebat sedang bersembunyi di rumah Wendy. Bersambung.